Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arman Syahsis dengan NIM L0512211063 yang akan membawakan materi peran unsur hara dalam menentukan zona produktivitas laut. Yang pertama, laut merupakan sistem ekosistem yang memiliki peran penting dalam menopang kehidupan di bumi. Keberadaan biota laut seperti ikan, plankton, dan organisme lainnya sangat bergantung pada kondisi lingkungan perairan, terutama ketersediaan unsur hara atau nutrien. Unsur hara seperti nitrat, fosfat, dan silikat menjadi sumber utama bagi pertumbuhan fitoplankton, yaitu produsen primer dalam rantai makanan laut. Ketika unsur hara melimpah, fitoplankton tumbuh subur dan meningkatkan produktivitas primer laut. Pemahaman terhadap distribusi unsur hara sangat penting untuk menentukan zona produktivitas laut. Unsur hara di laut adalah elemen kimia yang dibutuhkan organisme laut untuk tumbuh dan berkembang. Unsur ini terlarut dalam air laut dan digunakan oleh fitoplankton melalui proses fotosintesis. Tiga unsur utamanya, yang pertama nitrat, yaitu sumber nitrogen untuk pembentukan protein; fosfat, zat penting untuk pembentukan energi atau ATP dan pertumbuhan sel; silikat diperlukan oleh diatom untuk membentuk dinding sel silika. Sumber unsur hara di laut. Ketersediaan unsur hara berasal dari berbagai proses. Yang pertama, aliran daratan atau runoffs, seperti sungai membawa material organik dan pupuk ke laut. Yang kedua, upwelling, air laut dalam yang kaya nutrien yang tiba-tiba naik ke permukaan. Yang ketiga, dekomposisi, yaitu penguraian bahan organik. Yang keempat, aktivitas manusia seperti limbah pertanian dan industri yang dapat meningkatkan kadar nutrien di laut. Hubungan unsur hara dan fitoplankton. Fitoplankton memanfaatkan unsur hara dan cahaya matahari untuk fotosintesis. Ketika kadar unsur hara meningkat, biomasa fitoplankton juga meningkat. Diikuti kenaikan populasi zooplankton dan ikan pelagis kecil seperti ikan layang dan kembung. Produktivitas fitoplankton diukur dengan klorofil A, pigmen hijau yang menandakan kelimpahan fitoplankton. Zona produktif laut. Zona produktif laut adalah wilayah dengan aktivitas biologis tinggi akibat melimpahnya unsur hara dan fitoplankton. Ciri-cirinya, yang pertama, konsentrasi dari nitrat, fosfat, dan silikatnya tinggi. Yang kedua, adanya upwelling atau sirkulasi arus. Yang ketiga, klorofil A tinggi apabila dicek menggunakan citra satelit. Yang keempat, populasi ikan pelagis di sana melimpah. Untuk contoh-contoh tempat dengan zona produktivitas laut itu, yang pertama Laut Banda, Selat Makassar, Pantai Selatan Jawa. Untuk studi kasusnya begini. Selat Makassar adalah jalur utama arus lintas Indonesia atau Arlindo yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Hindia. Arus ini membawa massa air kaya unsur hara. Daerah ini memiliki aktivitas upwelling lokal yang meningkatkan klorofil A. Akibatnya, Selat Makassar dikenal sebagai wilayah produktif yang dengan potensi ikan pelagis tinggi seperti Decapcerus spp dan Restraliger spp. Selanjutnya, dampak kelebihan unsur hara. Jadi, kelebihan ini tidak selalu baik, yaitu yang pertama eutrofikasi atau ledakan populasi fitoplankton atau biasa kita sebut sebagai alga bloom. Yang kedua, penurunan oksigen atau hipoksia.
dan kematian biota. Yang ketiga, gangguan ekosistem. Plankton beracun. Nah, ini juga salah satu dari hasil dari alga bloom itu. Sehingga keseimbangan unsur hara perlu dijaga melalui pengelolaan limbah dan pemantauan kualitas air. Kesimpulannya, unsur hara merupakan faktor kunci produktivitas laut. Distribusi nutrien dipengaruhi arus, upwelling, dan aliran sungai. Zona produktif memiliki klorofil A tinggi dan ikan melimpah. Kelebihan nutrien dapat menurunkan kualitas ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan laut berkelanjutan memerlukan pemantauan nutrien secara rutin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata.